Talam bukan sembarang talam, talam di bawah si anak dara. Salam bukan sembarang salam, ini salam pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan kali ini bertemu kembali bersama saya Putri Rahmadani Zain Dan juga saya Ahmad Rafi dalam rangkaian acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2024. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah hari ini. Luar Senang biasa sekali rasanya ya Rafiq, kita berdua kembali hadir ya di tengah-tengah pemirsa TVRI Sumatera Utara dan Iya. juga para pendukung nih. Tentunya untuk menyaksikan nanti penampilan adik-adik kita yang masih umurnya masih muda sekali yang tampil di atas panggung ini. Dan sangat luar biasa kan sekali, adik-adik itu tak terlepas ilmunya dari peran kedua orang tua ini Putri. Benar, dan kita juga mau mengapresiasi Iya. setinggi-tingginya ya. Dan juga mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua, pendamping dan juga guru-guru yang sudah mendampingi adik-adik kita sehingga berani tampil di panggung TVRI Sumatera Utara. Sekali lagi beri dong tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Luar biasa ini Ya. Putri, selain juga akan tampil di sini adik-adik, tentunya akan hadir juga dewan juri yang nanti akan menilai serta memberikan komentar dari penampilan adik-adik kita pada hari ini Putri. Benar sekali, jadi yang menilai itu bukan kita berdua ya Bukan kita Raffi, berdua nih Putri. tapi ada 3 dewan juri kita yang hadir hari ini. Akan ada Luar siapa aja Rafiq? Nah, dewan juri spesial kita pada hari ini telah berhadir Kiai Haji Ahmad Hambali SEMM. Assalamualaikum Kiai Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kiai, bagaimana rasanya hari ini Kiai dapat menjadi juri atas penampilan calon dai dan daiyah masa depan kita nih? Alhamdulillah merasa terhormat di tengah adik-adik yang luar biasa yang hari ini akan berkompetisi, akan membuktikan bahwa dirinya yang terbaik untuk wilayah Sumatera Utara. Baik, luar biasa Iya. sekali. Semoga adik-adik kita makin semangat Makin ya semangat. Rafiq hari ini. Dan selanjutnya ya sudah hadir Dewan Juri Kehormatan kita Ustadz Dr. Haji Saifuddin SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, kalau itu boleh jawab dengan pantun nggak? Boleh Boleh, Ustadz, Ustadz. silakan. Sri Mersing nama lagunya, Cakep. dinyanyikan si Putri Langkat. Cakep. Kalaulah itu yang Putri dan Rafiq tanya, Alhamdulillah kabar saya sehat. Masya Masya Allah. Luar biasa Ada sekali. satu lagi, Oh, ini iya. menarik. Kalau ditanya tentang Akademi Dai Cilik, maka jalan-jalan ke Tanah Deli, Cakep. Cakep. jangan lupa minum kopi. Cakep. Kalau mau hidup aman dan religi, Cakep. jangan lupa nonton ADC TVRI selalu di hati. Wah, Wih, luar biasa. Gimana Ustadz Fadli, ada jawaban? Kita tunggu jawabannya Iya, langsung nih. ini ada imbang nih kayaknya. Ya. Sepertinya ini guru-gurunya ya. Iya. Kalau dibilang peri bukan sembarang peri. Cakep. Peri dari Tanah Malaka. Cakep. Ya. Juri kehormatan bukan sembarang juri. Ini juri Kiai Aceh dan juga Jawa. Ya tepuk tangan buat para Kiai Luar kita biasa ya. sekali. Baiklah, dan selanjutnya Rafiq ya. Iya, tentunya tadi sudah berbahas pantun ya. Selanjutnya telah berada bersama kita Ustadz Fadli Sudiro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Raffi dan Kak Putri. Luar biasa, sudah dimulai dengan pantun. Mungkin bisa diberikan informasi bagaimana penilaian adik-adik kita pada hari ini Ustadz? Ya matching kita hari ini ya. Iya sama Ustadz. Black man ya, lelaki hitam ya, bajunya ya. Baik, Akademi Dai Cilik Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Baik, anak-anak yang luar biasa, dai dan daiyah cilik terbaik Sumatera Utara yang kita tampilkan Pak Kiai Hambali dan juga Dr. Saifuddin guru-guru kami. Ini merupakan regenerasi dai ulama umaro insyaallah di masa yang akan datang sejak usia dini. Kami ingatkan kembali kepada anak-anak kami, calon dai dan daiyah, tentu diawali dari vokal ya, menyampaikan dengan vokal yang jelas,
runut kata yang jelas, jangan terburu-buru. Kapan berhenti, kapan ambil nafas ya. Selanjutnya adalah mimik, penyesuaian antara kata dengan apa yang tampil dalam wajahnya ya. Jadi selanjutnya apalagi materi yang sudah dihafal minimal 1 ayat Quran, 1 hadis, dan kalau bisa lebih daripadanya pendapat para ulama diambil. Dan selanjutnya tentu mode busana, dan ini mode busananya sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tepuk tangan semuanya untuk anak-anak kita. Baik, terima kasih, itu dia ya Rafiq kriteria penilaian yang harus dipenuhi oleh adik-adik kita hari ini. Tentunya, kalau bisa dilihat ini memang sudah cukup memenuhi ya kriterianya. Benar sekali, Iya. dari mode busana ya, dari vokal dan juga materi itu harus memang dipenuhi Harus aspeknya. dipenuhi, dan ini kita akan menunggu bagaimana adik-adik kita akan menampilkan materinya pada hari ini Putri ya. Dan sepertinya pemirsa yang ada di rumah sudah penasaran nih ya Penasaran Rafiq sekali untuk nih. peserta pertama kita hari ini. Yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Kematian. Pemirsa, inilah penampilan dari Diana Anggraini. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para dewan juri yang mulia, lagi arif dan bijaksana. Yang saya hormati ayah, bunda, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan saya. Perkenalkan, nama saya Diana Anggraini dari Deli Serdang. Pada kesempatan kali ini, izinkan Diana menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Kematian. Kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang tua maupun yang muda, baik orang sehat maupun orang yang sedang sakit. Kehidupan di dunia bersifat sementara. Terkadang banyak nih orang yang lupa dan menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak baik, seperti melakukan maksiat. Padahal kehidupan di dunia digunakan untuk memperbanyak amal baik. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bna Adamah inqata'a amaluhu illa min thalathi. Shadaqatin jariyah aw ilmi yantafi'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu." Yang artinya, setiap manusia itu meninggal dunia maka terputus amalnya, kecuali ketiga hal ini. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh dan soleha yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti akhir-akhir ini, kita seringkali nih mendengar berita duka dari kerabat kita, teman maupun kerabat dari teman kita. Berita kematian yang sampai kepada kita merupakan pengingat bahwa
Bisa saja pada suatu hari berita kematian kita yang sampai kepada kerabat lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kamu kami dikembalikan. Nah, sebelum Diana tutup, Diana ada kisah nih. Pada mau denger nggak? Oke, kisah Umar radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika, Umar sedang menjadi imam sholat. Tiba-tiba datanglah Abu Lu'lu'ah dan menikam Umar. Sehingga Umar pun tersungkur dengan bersimbah darah. Dalam keadaan itu, Umar tidak ingat dengan istri dan anaknya, apalagi hartanya. Yang ia ingat hanyalah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Umar pun bertanya, siapakah yang telah menikamku? Sahabatnya pun menjawab, kau telah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar pun berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah walaupun sekali. Umar pun mati syahid. Nah, dari kisah di atas dapat kita simpulkan bahwa dimanapun dan kapanpun kita berada, kematian itu akan datang. Oleh karena itu ayah, bunda, dan teman-teman, marilah memohon ampunan kepada Allah Ta'ala sebelum malaikat Israel menjemput kita. Pagi-pagi minum teh tarik. Apalagi yang buat sudah mahir. Teruslah berbuat baik, bisa jadi ini hari terakhir. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan, moga tausiah saya memberi makna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya penampilan dari Diana Anggraini ini ya. Iya benar sekali. Diana, kamu umurnya berapa tahun? 12 Kak, 12 tahun. 12 tahun. Kemari bareng siapa? orang tua. Orang tuanya yang mana? Boleh Yang itu. angkat tangan. Wah, Oke. luar biasa. Matching ya warnanya. Seragam ya. Seragam. Baju lebaran kayaknya. Nah, Dibawa sampai hari ini ya. kalau untuk Diana sendiri yang ngajarin buat materi, isi materi ceramahnya itu siapa? Guru pembimbing. Oh, guru dari sekolah. Iya. Oke, hari ini hadir? Hadir Hadir juga yang mana gurunya? itu. Luar biasa ya. Jadi memang adik-adik kita ini pasti butuh pendamping ya. Pendamping untuk ilmunya gurunya Benar. selain juga orang tua, ada juga guru yang akan memberikan ilmu pendamping juga kepada adik-adik kita semua untuk Benar. tampil di panggung ini nih Putri. Benar sekali. Dan mungkin langsung saja ya Rafiq untuk yang akan memberikan komentar. Baik, kami pesan kepada Kiai Ahmad untuk memberikan komentarnya. Baik, tepuk tangan buat adik kita semuanya untuk Adinda Diana. Ya, luar biasa penyampaian materinya, vokalnya, isi materinya. Namun ada sedikit masukan saja terkait dengan intonasi khususnya. Manakala kita memberikan satu materi materi terkait dengan kematian, itu tentu harus bagaimana para audiens atau para jamaah itu seakan-akan akan diambil pada saat itu. Jadi intonasinya itu, pola kesedihannya itu harus benar-benar gigit. Ya. Jadi di dalam segi dakwah intonasi juga perlu.
Nah, ini saya rasa masukan untuk Adinda Diana untuk kedepannya. Nah, lalu terkait dengan ini juga untuk semuanya, bukan hanya untuk Adinda Diana. Jangan menggunakan lagi istilah tausiah. Ya, kalau tausiah itu untuk hal-hal yang sudah tidak ada di dunia. Ini kadang-kadang untuk era sekarang sudah salah kaprah. Yang ada harusnya kita berbicara mau'idotul hasanah. Ya. Nah, ini perlu kami luruskan, ada satu era pergeseran bahwa kalau kita ceramah jangan berbicara yang namanya tausiah. Tausiah itu kalau yang sudah wafat. Ya. Tapi untuk yang masih hidup kita harus memberikan mau'idoh. Ya, mau'idotul hasanah. Ya, hal-hal yang baik. Ya. Jadi bukan hanya untuk Adinda Diana aja, ini untuk semua peserta nantinya ya. Karena jangan sampai generasi yang akan datang itu sudah menggunakan kosakata yang sudah dulu itu kita di era-era saya di pesantren dan lain sebagainya. Kata-kata mau'idotul hasanah itu sudah selalu familiar. Nah sekarang harus kita dengungkan kembali, jangan sampai ada kata-kata tausiah lagi. Itu untuk nasihat yang sudah wafat. Ya, saya rasa itu masukannya buat Adinda, Diana, dan Daniel. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih untuk Kiai Ahmad dan selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Saifuddin. Baik, Assalamualaikum Diana Anggraini. Waalaikumsalam Ustadz. Panggilannya siapa saya? Diana Ustadz. Diana ceramahnya Ustadz lihat sudah menyentuh ya. Namun materi yang disampaikan sudah sangat bagus ya. Tinggal saran Ustadz, pesan Ustadz dalam kita menyampaikan ceramah dakwah tentunya perlu kita menyampaikan beraudiensi dengan audiens. Ajak audiens untuk bersama-sama biarpun kita bersifat monolog satu arah, tapi ajak masuk ke dalam ceramah kita. Karena yang Kak Diana sampaikan ini materinya luar biasa. Ustadz hanya bisa menyampaikan satu pantun. Nah ini 2-3 anak baik. Cakep. Pergi jauh takut tersesat. Cakep. Mari kita berbuat baik karena hidup hanya sesaat. Wow. Terima kasih Kak Diana Soeb. Sehat terus ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Saifuddin ya. Nambah pantun, nambah Oh pantun. nambah. Oh iya, silakan Ustadz Fadli. Iya. Wisata ke Brastagi naik bus. Cakep. Iya, dengar nama Diana jadi ingat Kus Plus ya. Ya gitu ya Kiai ya. Ada lagi Diana kekasihku tuh ya. Iya demikian insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz dan juga terima kasih Diana, silakan kembali ke tempat ya. Luar biasa penampilan Ya. pertama tadi sudah cukup pede ya. Sangat mengunggah hati para Para dewan pemirsa, juri dan dewan juga juri. pemirsa ya. Dan dapat kami informasikan juga ya untuk hari ini kita ada live streaming ya Raffi. Live streaming tentunya di channel YouTube TVRI Sumatera Utara dapat disiarkan secara langsung bagi pemirsa yang lagi ada di luar mungkin tidak bisa nonton di televisi, bisa nonton di YouTube channel TVRI Sumatera Utara. Iya, dan jangan lupa subscribe, like dan juga komen dan jangan lupa tetap pantengin karena nanti di akhir ya Ya. kita akan mendengarkan peserta yang minggu lalu ya. tampil akan diumumkan di akhir episode nanti ini. Yes, Siapa benar yang akan sekali. lulus. Luar biasa. Untuk itu kita akan saksikan juga penampilan peserta kita yang kedua ini pemirsa yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Islam dan Pentingnya Ilmu Pengetahuan. Pemirsa, ini ada penampilan dari Elia Zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah adalah tugas mulia para rasul. Siapakah yang terbaik selain daripada para da'i yang menyampaikan pesan Allah ke permukaan bumi ini dan beramal soleh sambil bangga mengatakan bahwa saya adalah seorang muslim. Apa yang dilaksanakan oleh televisi Republik Indonesia
dalam kaitan dengan Akademi Dai Cilik TVRI Sumut, pada hakikatnya adalah merupakan regenerasi ulama umara dan dai sejak kecil dan sejak usia dini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan TVRI Sumut media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Kalau ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan bumi dan alam semesta. Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Habib besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana. Perkenalkan, nama saya Elia Zahira dari Deli Serdang. Pada kesempatan kali ini, izinkan Elia menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Islam dan Pentingnya Ilmu Pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dalam setiap langkah yang dilakukan saat akan menghadiri majelis ilmu. Teman-teman, pasti di antara kalian ada yang hidupnya ingin sukses. Sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Bagaimana doa kita setiap hari? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu bagaimana caranya? Imam Syafi'i pernah berkata, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang hidupnya ingin sukses di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa pula di antara kalian yang hidupnya ingin sukses di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa pula di antara kalian yang hidupnya ingin sukses di kedua-duanya, maka raihlah dengan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qaraza fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga pulang. Jadi sebagai umat Islam kita harus rajin membaca. Karena kalau kita rajin membaca, maka insya Allah kita menjadi pandai dan menguasai ilmu pengetahuan yang banyak. Dan daripada zaman dahulu kala, Islam telah banyak melahirkan para ilmuwan. Misalnya yang pertama ada Ibnu Sina yang jago dalam bidang ilmuwan kesehatan. Yang kedua ada Al-Khawaris yang jago dalam bidang ilmuwan matematika. Yang ketiga ada Ibnu Hayyan
yang jago dalam bidang ilmuwan kimia. Yang keempat ada Al-Jazari yang jago dalam bidang ilmuwan robotika. Dan yang terakhir ada Ibnu Nafis yang jago dalam bidang astronomi dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya, sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kesimpulan dari materi singkat saya adalah Islam merupakan agama yang mulia. Karena Islam pula hampir sebagian wilayah di dunia digenggam oleh Islam. Nah, sekian materi yang dapat Elia sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari Elia ya. Benar sekali. Kamu kelas berapa? Oh, Kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD loh. Tingginya Luar udah biasa. hampir sama kayak Kak Putri Iya, ya. bilang aja sama kayak saya Rafiq. Memang iya, mungkin lebih tinggian dia Lebih karena tinggi. saya pakai heels saja Rafiq. Kalau enggak memang lebih tinggian dia Rafiq. Makanya kan Rafi bilang hampir sama. Gak apa-apa, yang penting kan awet muda. Awet muda. Iya kan? Iya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Fadli Sudiro. Silakan Ustadz. Ayo, tepuk tangan dulu buat Elia Zahira. Iya. Coba baca ulang tadi hadisnya, Ananda. Hadisnya tadi baca Man ulang. qaraza fi talabul ilmi Man? fahuwa fi Man man qarah khoroja, kho ya, bukan ko ya. Man khoroja man kharaja fi talabul ilmi fi tolabi ya, fi tolabil ilmi. Jadi kalau sudah kata fi, ujung setelahnya i bukan u. Fi tolabil ilmi terus fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. fi sabilillahi kan benar kan? Jadi tadi fi tolabil ilmi. Baca ayatnya tadi Al-Mujadalah, ulang coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, baik, tepuk tangan buat Elia Zahira ya. Ada salam dari Bang Revan Revin, Hafiz 30 juz istimewa, Duta Hafiz Istimewa Sumatera Utara, Kiai Hambali dan Dr. Saifuddin Ananda kita yang tunanetra dan hafal Quran 30 juz. Sebelumnya juga sudah pernah kita undang kemari. Tadi mengingatkan bacaan dari Ananda kita Elia Zahira ya. Jadi sedang menonton dan melihat, dan salam buat kita semua. Baik, Elia Zahira dan anak-anak kami semuanya, panggung yang dibuat oleh TVRI tidak hanya pada sudut tengah, ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri, kan ada radius putaran yang pertama, lingkaran yang kedua. Jadi bisa bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Ini juga menjadi bagian dari mimik supaya lebih luas, ya, ceramahnya lebih luas, ya. Kemudian untuk vokal tadi Kak Elia harusnya sesuai dengan Zahira ya, namanya jelas gitu ya kan. Zahira itu kan zahir ya, jelas. Tadi sudah bagus, cuman intonasinya kalau kayak naik sepeda motor atau mobil tuh gigi dua saja, nggak ada turunnya ya kan, nggak ada naiknya. Sebagaimana dikatakan Kiai Hambali tadi, bagaimana suara itu bisa naik turun ya. Materinya sudah bagus ya.
Dan ini juga mode busananya sudah kayak calon ya anggota TNI Putri kayaknya ya. Putrinya di sebelah ya karena warna hijau ya. Pergi ke kebun panen buah duku. Cakep. Lihat Kak Elia ceramah sudah kayak ibu guru ya kan, serius sekali dia ceramahnya ya di tengah gitu ya. Tepuk tangan buat Kak Elia ya. Luar biasa. Baik, terima kasih Ustaz Fadli dan juga terima kasih Elia. Silakan kembali. Luar biasa ya, penampilan dari Elia ya. Jadi kita informasikan juga kepada seluruh peserta ya. Ini memang di panggung diperuntukkan untuk bisa bergerak seluas mungkin tentunya. Iya benar, jadi bisa menguasai panggung, mau ke kanan ke kiri dan juga interaksi kepada penonton. Karena itu merupakan penilaian dari Dewan Juri kita tentunya nih Putri. Benar sekali. Luar biasa. Kali ini kita akan hadirkan juga peserta kita yang ketiga yang berasal masih dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Persaudaraan dalam Islam. Pemirsa, ini ada penampilan dari Mirza Denaya Yusrina. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan nikmatnya. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati ayah, bunda, dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Mirza Denaya Yusrina dari Deli Serdang. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Persaudaraan dalam Islam. Islam mengajarkan kepada seseorang yang memiliki kepercayaan untuk mematuhi perintah Allah dan selalu berbuat kebaikan. Umat Islam diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dilarang untuk saling tolong-menolong dalam keburukan. Karena itu, Pak, Bu, akan merugikan pihak yang lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat keburukan dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2.
Hadirin rahimakumullah. Abu Musa berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam dengan umat Islam lainnya bagaikan bangunan kokoh yang saling menguatkan satu sama lain. Maka dari itu Pak, Bu, kita sebagai umat muslim, mari kita jaga tali silaturahmi kita dengan saling tolong menolong dan berbuat baik kepada sesama. Sehingga kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Ayah, bunda, dan para hadirin sekalian, ada beberapa hikmah menjaga tali silaturahmi. Mau tahu enggak? Yang pertama, dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Yang ketiga, dimuliakan di dunia dan juga di akhirat. Dan yang terakhir ialah mempererat persaudaraan antar sesama umat manusia. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yusalahu fi asarihi falyasil rahimah. Yang artinya, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan sisa umurnya, maka sambunglah tali kerabatnya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah tausiah singkat ini, semoga bisa memberi manfaat. Burung dara, burung kenari, burung dara di pohon kaktus. Saya harapkan kepada Dewan Juri agar kiranya memberi nilai yang bagus. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Mirza? Luar biasa ya. Ini Mirza yang ngajarin siapa? Guru pembimbing di sekolah. Oh, guru pembimbing di sekolah hadir pada hari ini? Hadir. Yang mana? Yang itu. Oh, ini Loh. kayaknya satu sekolah, Satu sekolah ya? Devi. Oh, dari satu sekolah mana Ibu? Oh, sekolah mana? Adik kelas Kongo, Bang. Alis kasih Kongo. Emang tahu di mana? Di Deli Serdang ya Bu ya. Luar Benar ya, biasa. benar. Ini tadi memang Ya. titipan dari ibunya ya. Ada pantun terakhir itu ya pasti ya. Iya. Tahu aja ya, Fi. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan komentar. Dari Dewan Juri kami persilakan pada Ustadz Haji Saifuddin untuk memberikan komentarnya. Baik. Assalamualaikum Kak Mirza Denaya Yusrina. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, panggilannya siapa sayang? Mirza Ustadz. Mirza. Tadi pantunnya ngalang-ngalain Ustadz Padli itu. Siapa yang ngajari pantun? Bunda. Wah, bundanya pandai berpantun ya, sampiran A B A ya. Baik, karena berpantun sebelum Ustadz komentari, Ustadz kasih pantun dulu untuk Mirza. Bertemu presiden di istana. Cakep. Sampai di istana diberi makan. Cakep. Al-Quran kitab paling sempurna. Ayo dikaji dan diamalkan. Nah, coba dulu surah yang dibaca tadi, Quran surat Al-Maidah ayat 2. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Ayat tersebut menyuruh kita, kewajiban bagi kita untuk tolong menolong. Sudah tolong menolong jiran tetangga, sahabatnya yang perlu dibantu?
Insyaallah sudah, Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah ya. Mirza, Ustadz kasih saran secara umum apa yang disampaikan oleh Mirza sudah bagus. Namun penguasaan panggung seorang penceramah itu lagi-lagi Ustadz sampaikan bahwa perlu kita mengajak audiens, mengajak jamaah untuk juga mendengarkan sehingga apa yang kita sampaikan tepat sasaran. Oleh karenanya panggung yang dibuat itu kan ada bulat tuh, Mirza. Jangan monoton di satu titik, jangan kiri kanan, maju aja muka belakang sepanjang jangan lewat garis. Mudah-mudahan ke depan apa materinya terus ditingkatkan dan terus semangat. Tepuk tangan dulu untuk Mirza. Baik, terima kasih Ustadz yang sudah memberikan komentar ya untuk Mirza yang luar biasa sekali. biasa. Iya. Kamu ngapalnya udah berapa lama sih Udah materinya? tahun lalu, Kak. Oh, tahun lalu. Tahun lalu. Pernah ikut? Enggak, tapi kayak di masjid-masjid gitu. Oh, jadi sebelum ikut di TVRI sudah sering ya? Di masjid-masjid. Oke, Berarti luar dibagi-bagi mah atau Ustadz Fadli juga mau mengisi di masjidnya ya. Iya, kasih nanti sama Ustadz Fadli ya. Kasih pantun. Kasih pantun Ustadz. Silakan Ustadz. Burung dara si pohon kaktus. Cakep. Lihatnya di waktu sore. Cakep. Kalau Mirza mau dapat nilai bagus, Ustadz Didin minta oleh-oleh pisang sale. Karena beliau orang Aceh. Kalau kesolehan orang Aceh, Kiai Hambali usah diragukan. Pisangnya saja soleh apalagi orangnya. Wih. Baik, terima kasih Ustadz dan silakan kembali ya Pada Mirza. Mirza tentunya luar biasa ya, udah setahun menghafal rupanya materinya. Karena memang ternyata Mirza ini bukan hanya baru sekali, Baru nih, sekali. tapi sudah mungkin beberapa kali ikut event ya. Bahasnya Malalang Buana ya, di Deli Wih. Serdang ya. Baiklah, untuk selanjutnya Kita hadirkan peserta kita yang keempat, masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. dengan judul menciptakan pemimpin yang berakhlak sehat dan berukhuwah Islamiyah. Pemirsa, ini ada penampilan dari Hafizul Khair. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri, yang saya hormati ayah, bunda, dan teman-teman yang ada di studio. Perkenalkan, nama saya Hafizul Khair Damani, kelas 4 SD dari Deli Serdang. Adapun berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sepatah ataupun dua patah kata yang insya Allah berguna bagi kita semua, yakni yang berjudul menciptakan pemimpin yang berakal sehat dan berukhuwah Islamiyah. Ketika kita melihat dan memperhatikan realita di sekitar kehidupan kita ini, kita melihat pemimpin sekarang tidak lagi memperdulikan rakyatnya. Dan sebagian pemimpin sekarang bahkan nekat uang rakyatnya dia makan, uang negara dia makan, dan sampai-sampai uang anak yatim pun dia makan. Yang mana pemimpin sekarang tidak lagi mengetahui yang mana yang haram dan yang mana yang halal. Sebelum dia dilantik menjadi pemimpin, dia dilantik oleh orang banyak, disaksikan oleh orang banyak, dan dia berkata, jika saya menjadi pemimpin, saya akan mensejahterakan masyarakat dan memuliakan masyarakat. Tapi apa? Satu pun tidak dilaksana, yang mana itu telah lalai atas apa yang dia ucapkan. Lalai dengan tahta dan harta yang telah dia miliki. Dan kenapa di zaman Rasulullah beliau hidup dengan penuh kesederhanaan, tidak hidup dengan sombong dan bermewah-mewahan. Beliau tidak dilantik oleh orang banyak
dan tidak disaksikan oleh orang-orang. Tetapi beliau mampu mengangkat harkat martabat manusia. Dan sampai Islam pun jaya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan berbanyak mengingat Allah. Ayah, bunda, sudah kita dengar ayat di atas tadi bahwasanya Rasulullah mempunyai suri tauladan yang baik. Kita contoh harkat martabat beliau mampu mengangkat harkat martabat manusia. Dan jangan kita banggakan diri atas apa yang kita miliki. Walaupun kita mempunyai harta yang berlimpah, biarpun kita mempunyai ilmu yang lebih cerdas, pandai, mengapa? Perlu dicatat bahwasannya di atas langit masih ada langit. Di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu. Oleh karena itu, janganlah merasa paling pintar, apalagi merasa paling benar sendiri. Meski barangkali kita adalah orang yang terpandai di muka bumi ini, tetapi ilmu yang kita miliki tetap sangat terbatas dibanding ilmu ilahi, yang mana Allah telah berkata dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya, dan kamu mempunyai ilmu hanya sedikit. Al-Isra ayat 85. Dan sebenarnya di dunia ini banyak orang sebenarnya tidak terlalu hebat, tetapi merasa dirinya lah yang merasa paling hebat, sehingga mengeksploitasi diri agar memperlihatkan seolah-olah dialah yang paling hebat. Ayah, bunda, perlu kita ketahui bahwasanya tidak perlu mempunyai tahta dan harta yang kita miliki, karena manusia hidup di permukaan bumi ini hanya sementara. Apabila kita meninggal, kita hanya bisa meninggalkan 3 perkara, yang mana hadis riwayat Muslim telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata bani adama amaluhu min salasah sadaqati jariyah au ilmu yantafau bi au walidin salihin yada'ulah. Artinya, apabila manusia itu mati di permukaan bumi ini, maka putuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu 1. Sedekah jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Anak saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ayah, bunda, sudah kita dengar hadis di atas tadi bahwasanya tidak perlu mempunyai tahta dan harta yang kita miliki, karena manusia hidup di permukaan bumi ini hanya sementara. Apabila kita meninggal, kita hanya bisa meninggalkan 3 perkara yang disebut di atas tadi. Apakah kita sudah siap meninggalkan dunia ini? Apakah kita sudah bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu dan juga fakir miskin, yang benar-benar tidak mempunyai apa-apa? Dan apakah kita sudah meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita di akhirat nanti? Au ilmu bila amalin kasyajari bila samadin. Apabila ilmu tidak diamalkan, bagaikan pohon tak berbuah. Dan yang terakhir, apakah ayah, bunda sudah meninggalkan anak soleh dan solehah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patuh terhadap kedua orang tuanya, yang selalu mendoakannya setiap saat? Maka dari itu, teruslah berusaha mendidik anak agar menjadi anak soleh dan solehah. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Hafizul Khair. Luar biasa ya. Kamu panggilannya siapa? Hafizul. Hafizu. Iya, keren sekali sorbannya. Bang Rafiq mau belajar tadi kan Vi katanya. Iya, enggak bukan hanya belajar sih, pengen minta. Kalau itu beli ya Itu Rafi. beli ya. Ini siapa yang buat sorban di kepalanya? Ayah Ayah. Kemari bareng ayah sama siapa lagi? sama bunda. Sama Bunda. Mana ayah bundanya? Ayahnya yang mana? Wah, duduk di belakang ya ayah bunda dari Ayahnya. Hafizu ya. Iya. Jadi tadi ayah ya yang buat ya. Iya. Iya. Baiklah, untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari Kiai Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda Hafizul Khair, namanya sudah luar biasa Ustaz Sudiro. Ustaz Utinya, ini luar biasa. Ini ada hal yang perlu saya sampaikan untuk Ananda kita. Ini secara keseluruhan materinya sangat-sangat luar biasa, sangat kekinian karena hari ini banyak pemimpin-pemimpin kita yang hidupnya bergelimpangan dengan harta. Cuman tadi harus ditambahi yang lebih klik. Ar-rasi wal murtasyi finnar. Itu lebih tajam Ananda. Ya. Jadi kalau secara keseluruhan materi Ananda sangat luar biasa. Ada satunya kata dengan perbuatan. Ya. Ini ada sikap, ada perilaku dan tingkah laku yang benar-benar yang harusnya nantinya menjadi teladan, menjadi uswatun hasanah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Ananda Hafizul Khair ini seyogianya memahami daripada objek dakwahnya itu sendiri. Ya. Kalau tadi konteksnya ada terkait dengan korupsi atau harta yang keperuntukannya itu yang tidak jelas, tapi tadi lari ke tiga apa? Yang terakhir aja. Kan ini kan lari dari konteks atau objek dakwahnya sehingga dakwahnya kurang tepat sasaran, melebar ya. Lalu yang ketiga, tadi Ananda Hafizul itu sudah bisa memiliki kebenaran atau keberanian dan ketegasan di dalam menyampaikan materinya. Tetapi tetap harus dibingkai dengan kesantunan di dalam berdakwah. Ya, jadi tiga hal ini masukan buat Ananda, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih menggelegar. Ya. Ini penting, di dalam dakwah itu ada kalanya kita menyanjung, banting. Nah, itu penting. Ya, maka perlu menguasai panggung. Panggungnya itu udah enak nih. Sama mimik kita, ekspresi kita dan lain sebagainya ini penting sekali. Nah, itu aja Ananda ya, selamat. Tepuk tangan buat Ananda Hafizul. Baik, terima kasih Kiai ya yang telah memberikan Kasih pantun komentar. dikit, kasih pantun Silakan dikit. Ustaz. Iya. Pergi ke TVRI naik sepeda. Cakep. Hati-hati gue takutnya oleng. Cakep. Melihat Bang Hafizul Khair semangat ceramahnya. Sampai sorbannya mereng. Wow. Ya. Nah, sorban sini yang mereng, yang atas enggak. Keberatan sorban tadi Kiai mungkin. Jadi agak berat geraknya Kiai ya. Allah salli Muhammad. Baik, terima kasih Ustaz Fadli ya dan juga Kiai yang telah memberikan komentar untuk Hafizu. Silakan Baik, Hafizu terima untuk kasih, kembali. Hafizu, silakan kembali. Ya. Luar biasa ya penampilan peserta adik pria kita ya. Benar, Satu-satunya di sini. satu-satunya ya, Satu-satunya. Vi, yang paling ganteng peserta hari ini. Nah, selanjutnya kita akan hadirkan juga kita peserta yang kelima yang masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Sedekah. Pemirsa, ini ada penampilan dari Kaisar Alifa Az-Zahra.
Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Ayah, Bunda, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kaisyar Aufa Az-Zahra, kelas 5 SD dari Deli Serdang. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul sedekah. Sedekah adalah memberi sesuatu kepada orang lain dan hanya mengharap ridho dari Allah. Sedekah tidak hanya dengan uang ataupun harta, tetapi bisa juga dengan tenaga, ilmu, bahkan senyum pun termasuk sedekah. Tapi janganlah pula senyum-senyum sendiri. Nanti dikira orang agak-agak pula, ya kan Pak? Ada juga loh beberapa manfaat sedekah. Di antaranya adalah yang pertama, mengundang datangnya rezeki. Yang kedua, menolak bala dari musibah. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit. Yang keempat, memanjangkan umur. Dan yang paling paten, sedekah menjadi penyelamat kita di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar, kalau ada nih Bapak dan Ibu lihat orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri karena panasnya matahari. Itulah tanda-tanda orang yang tidak pernah bersedekah semasa hidupnya. Tapi kalau orang yang rajin bersedekah, ia tidak akan merasakan panasnya matahari karena sedekah menjadi naungannya. Seperti pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mri'in fi zilli fi sadaqati hatta yufsala bayinan nas uqala yukamma bayinan nas. Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya selama di padang mahsyar sampai ada keputusan manusia untuk masuk surga atau neraka. Kadang ada juga loh orang yang malu mau bersedekah. Pas kotak infak lewat ya kan, dirogohnya kantongnya. Teringat pula dia kalau uangnya tinggal 2.000, malu pula dia mengeluarkannya. Yang namanya sedekah itu Pak, Bu, mau berapapun boleh, yang penting ikhlas. Jadi jangan pernah malu apabila memberi sedikit untuk amal, karena itu tetap ada nilai kebaikannya. Tapi kalau ada rezeki lebih, gak ada salahnya juga dilebihkan, ya kan Bu? Ketika Allah memberi nikmat yang lebih, jangan tingkatkan standar hidupmu, tapi tingkatkanlah nilai sedekahmu. Janganlah pula nanti Bu, sedekah sama tetangga, asyik diungkit-ungkit aja, diceritakan kemana-mana. Inilah salah satu contoh sedekah yang merugi, seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan sampai
apa yang kita sedekahkan tidak ada nilai kebaikannya. Karena itu menjadi bekal untuk di akhirat. Ayah, Bunda, Aufa punya kisah nih. Pada mau denger nggak? Kisahnya tentang Rasulullah yang senang bersedekah. Pada suatu hari di zaman Rasulullah, ada seorang pengemis yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, berilah aku sedekah. Rasulullah pun memberinya makanan. Dan keesokan harinya pengemis itu datang dan meminta lagi sedekah kepada Rasulullah. Kali ini Rasulullah memberinya beberapa dirham. Dan keesokan harinya pengemis itu datang lagi dan lagi untuk meminta kepada Rasulullah. Kali ini Rasulullah memberinya sebuah kapak. Pengemis itu pun keheranan dan bertanya, "Untuk apa kapak ini ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Gunakanlah kapak ini untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lainnya. Pekerjaan itu bisa menghasilkan nafkah untukmu dan keluargamu." Pengemis itu pun pergi. Ia merasa malu menjadi pengemis. Sejak saat itu, ia tidak akan mengemis lagi dan menggunakan kapak itu untuk bekerja mencari nafkah. Jadi kesimpulannya adalah sedekah itu bukan berarti kita menolong orang lain, tetapi sedekah itu menjadi bekal untuk di akhirat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Rajinlah kita bersedekah untuk bekal nanti di akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Kaisar luar biasa? Ya silakan Kaisar mundur ya. Yes, luar biasa sekali ceramahnya, suaranya lantang. Gak lupa tentunya. senyum juga ya Raffi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Saifuddin. Ya, Assalamualaikum Kaisar Alifa Az-Zahra. Waalaikumsalam Ustadz. Panggilannya siapa nama saya? Aufa Ustadz. Ova, ceramah tadi tentang sedekah. Iya Ustadz. Tadi Ova senang bersedekah nggak? Senang Ustadz. Senang. Pernah bersedekah? Pernah Ustadz. Sedekah senyum ya? Iya. Campur ya. Baik, Ova, yang Ova sampaikan tadi baik dari vokal sudah jelas, kedengarannya bagus, dan kemudian mimiknya menyambung, ada 1, 2, dan 3. Materinya mulai tones sudah mengenak, masuk, dan mudah-mudahan busananya agak matching juga lah ya. Nah, itu baju baru atau baju baru jahit atau baru beli atau baru gimana? Atau endorse? Dari bulan lalu ya. Oh bulan yang lalu, baik. Dari Bunda ya? Ustadz. Baik. Kaisar, penceramah yang baik itu salah satu yang Ustadz sampaikan tadi, yaitu kita mampu mengajak audiens. Dan itu sudah Kaisar Aufa lakukan ya. Ke depan tingkatkan terus, asah, dan ada Ustadz mengasih pantun tadi ya. Harusnya pantunnya Ustadz bantu lagi ya. Ada satu pantun kalau tadi ada jarum ya. Kalau ada jarum yang patah ya, Cakep. tolong jangan taruh dalam celana. Kalau Cakep. ada kata Ova yang salah, tolong jangan cerita kemana-mana. Ya, makasih. Ya, selamat dan terus semangat, Ova. Baik. Kasih pantun, Iya, jarum iya, yang patah. iya Ustadz. Ya Ustadz, silakan Iya. Ustadz. Kalau ada jarum yang patah, Cakep. jangan disimpan di dalam kantong. Cakep. Lihat Aufa sepertinya rajin bersedekah. Bisa dilihat dari jilbabnya yang tangannya bolong. Ya kan? Itu Biar bolong gampang, dia. Ustaz. Ya, jadi gampang. Ya kan? Kalau nggak kelihatan dia nggak sedekah nggak kelihatan. Ini memang dia niat sedekah, makanya jilbabnya sampai bolong. Tapi satu lagi tadi ya,
sore-sore memetik jambu ya. Kayaknya Ustadz Didin Saifuddin mau ngasih baju ya. Baik, terima kasih Ustadz Fadli dan juga Ustadz Saifuddin dan juga terima kasih untuk Aufa. Silakan kembali. Asik ada jarum yang patah ya. Iya, jarum yang patah terus ya. Tadi jangan di kantong celana, ya kan? Nanti kecucuk soalnya kalau di kantong Sakit celana. ya. Luar Baiklah. biasa. Untuk selanjutnya Rafiq. Iya, ini masih berasal karena satu sekolah rupanya ya semuanya ya. Ya ini satu kelas apa jangan-jangan ya Ibu ya? Enggak ya, beda-beda ya. Ini masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Perbaiki Sholatmu Sebelum Ajal Menjemput. Pemirsa, ini ada penampilan dari Khairia Afifah. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Boleh dipetik si daun salam. Jangan dipetik di waktu fajar. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan rezekinya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil an'ami sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati ayah, bunda, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Khairia Afifah dari Deli Serdang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan materi singkat yang berjudul Perbaiki Sholatmu Sebelum Azal Menjemputmu. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Sebagai umat Islam, kita wajib mengerjakan salat karena salat adalah amalan yang disukai Allah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awallu ma yuhasabu bihi abadu yaumal qiyamati shalah. Yang artinya, amalan pertama seorang hamba yang akan diadili di hari kiamat adalah salat. Kalau masih bisa sholat di belakang imam hari ini, sholatlah sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, coba bakar jarimu sedikit. Seberapa lama tahan? Buatlah agak-agak gosong sedikit lah. Hai tangan, tahan masuk neraka nanti ya. Nama nerakamu nanti neraka sakor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Karena tak salat. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkatlah sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Ayah, bunda yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam.
Laksanakan pula sholat subuh, sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kalau orang yang imannya sudah kuat, begitu mendengar suara azan, bergetar hatinya, langsung berangkat ke masjid. Mohon maaf nih ya Pak, yang lucunya pas sholat Jumat udah datangnya lambat, duduk paling belakang, tidur pula lagi. Dari mana saya tahu? Orang pengalaman bapak saya, tapi itu dulu. Jika baik sholatmu, maka baik semua amalmu. Jika rusak sholatmu, maka rusak semua amalanmu. Siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau tidak sholat takkan bisa meraih syurga. Jadi kesimpulannya adalah dirikanlah sholat, jangan tunggu nanti-nanti. Karena kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Jangan malu mengerjakan sholat walau kamu seorang pendosa. Sholatlah kamu sampai kamu malu berbuat dosa. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika hendak menulis surat ditulis jangan dilipat. Mari kita kerjakan sholat agar selamat dunia akhirat. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Khairiyah Hafifah, luar biasa. Luar biasa sekali. Iya, ya. ayahnya Khairiyah yang mana? Dulu itu ya Pak ya? Oh nggak pernah, ini nggak pernah. Khairiyah. Jadi ini ayah yang mana? Oh gitu Khairiyah. Mungkin ayah tetangga ya, Fik ya, atau ayah teman. Tapi pas dibilang gitu mungkin ayah Khairiyah nggak merasa, tapi Rafiq yang merasa ya. Oh iya. Baiklah, untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari Kiai Ahmad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Khairiyah. Waalaikumsalam Ustaz. Materinya cukup menarik kaitannya dengan amaliyah kita dan kewajiban kita ya yang sehari-hari, yaitu rukun sholat salah satunya, rukun ibadah kita. Tadi secara menyeluruh Ananda Khairiyah ini mampu menampilkan satu ceramah yang baik dan secara umum juga bisa menampilkan kepribadian yang baik ya, serta positif tentunya. Lalu yang kedua, Ananda Khairiyah ini dapat menjelaskan dan mengetahui retorika seputar retorika dakwah ya, walaupun tidak disyaratkan menjadi orator yang ulung ya. Karena nanti itu berproses. Kalau akan menjadi seorang orator ulung itu nanti berproses ya. Nah, ini juga Ananda Khairiyah harus bisa mengetahui metode dakwah yang lainnya. Tentu tadi kembali lagi satu hal kaitannya dengan ruang publik yang harusnya bisa untuk mengeksplor kemampuan Khairiyah yang ada ya tentu. Lalu yang ketiga, Ananda Khairiyah ini harus bisa memiliki keluasan di dalam berdakwah atau menyampaikan dakwahnya ya, sehingga orang lain itu bisa minatnya lebih tinggi ya, entah itu nanti ada sholawatannya dikaitkan ke sana ya kan, sehingga bisa suasana audiens, suasana jamaah itu akan lebih hidup, ya kan? Itu kan banyak solawat yang bisa mendukung tentang bagaimana kita bisa sholat. Kewajiban sholat itu, karena itu adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Ya, jadi 3 hal itu buat Ananda Khairiyah, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kedepannya dan saya yakin Ananda Khairiyah akan menjadi orator ulung ke depannya. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Ahmad ya yang telah memberikan komentar. Ya, komentar tentunya kepada positif untuk Khairiyah untuk lebih baik lagi. Iya. Ya, silakan Ustadz Fadli. Burung gelati warnanya putih. Cakep. Sepatu Khairiyah cantik, kayaknya bisa untuk Kak Putri ya. Wah. Iya, sama kayak cantik ya. Sama ukuran sepertinya.
Sama ya. Baik, terima kasih Kak Iria. Silakan kembali. Luar biasa. Bisa Luar lah biasa dikecek-kecek sepatunya ya Putri ya. Bisa nanti kita kongsi ya Kak Iria ya berdua. Kebetulan gak punya sepatu putih Raffi. Iya, ya nambah-nambah kan? koleksi ya. Baiklah. Kita hadirkan peserta kita yang ke-7 ini Putri yang masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Mengejar Keberkahan Ilmu dengan Menjaga Adab Terhadap Guru. Pemirsa, ini adalah penampilan dari Fatih Al-Ahya. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Haji Sulam jualan batik. Ibu-ibu yang jawab salam semoga makin cantik. Haji Sulam jualan bandeng. Bapak-bapak yang jawab salam semoga makin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, segala zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkahi Allah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya Rabbal. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang saya sayangi para sahabat dakwah semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatih Al-Ahya dari Deli Serdang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Mengejar Keberkahan Ilmu dan Menjaga Adab kepada Guru. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu hukumnya wajib. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Dia mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin rahimakumullah, jelas sekali perintah Allah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah membaca. Dengan membaca ilmu akan kita raih. Dengan ilmu kebahagiaan dunia akan kita rasakan. Dengan ilmu juga kebahagiaan akhirat akan kita raih. Namun ada hal yang tak kalah penting dalam menuntut ilmu, yaitu adab kita sebagai penerima ilmu kepada sang pemberi ilmu. Ya ada cerita nih tentang Syekh Abdul Qadir Jailani dan muridnya. Bapak-bapak, ibu-ibu
mau dengar? Ceritakan ya. Ada seorang bapak yang marah kepada Syekh Abdul Qadir karena termakan fitnah orang yang iri. Orang tersebut mengatakan bahwa anaknya yang belajar bersama Syekh Abdul Qadir telah diperlakukan seperti hamba sahaya, hanya diberikan siksa makanan oleh Syekh Abdul Qadir. Karena hal itu, si bapak membawa balik anaknya pulang. Di perjalanan pulang, si bapak menanyai tentang hukum syariat Islam kepada si anak. Si anak bisa menjawab semua dengan benar. Dan si bapak berpikir untuk mengembalikan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir. Tetapi Syekh Abdul Qadir menolak karena Allah telah menutup pintu hati sang anak untuk belajar bersamanya. Karena seorang bapak yang tidak mempunyai adab kepada guru. Hadirin rahimakumullah. Begitulah tingginya adab kepada guru. Anak, ibu, ayah, dan siapapun perlu menjaga adab kepada guru. Kalau kata guru ya, hormati sang penerima ilmu, hargai sang pemberi ilmu. Kalau kata ulama, satu prasangka buruk saja kepada gurumu, maka akan Allah haramkan seluruh keberkahan yang ada pada gurumu kepadamu. Demikianlah tausiah singkat ya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Apalagi dilaporkan Pak Polisi. Wa ala timamikum wastima'ikum aqul lakum syukran jazilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatih Al-Ahya. Luar biasa sekali. Coba deh kamu kasih satu senyum kamu ke kamera. Senyumnya gimana? Iya. Malu-malu. Malu dia. Iya, padahal cakep loh kalau senyum, ya kan? Manis gitu. Fatih ini kelas berapa, Fatih? Kelas 4. Kelas 4 Kelas SD. Berarti Kelas- umur kita berapa? tebak ya umurnya. Iya, 21 tahun. 24 ya sih. Umur berapa, Umurnya Fatih? berapa? 10. 10 tahun. 10 Ya. tahun sudah bisa tampil ya tadi. Bener, 10 keren. tahun. Berapa lama sih Fatih menghafal materinya? Udah dari tahun lalu. Dari tahun lalu. Kok semuanya dari tahun Dari tahun lalu lalu ya? memang dipersiapkan setahun oleh gurunya ya berarti ya. Maksudnya biar langsung tampil, biar langsung masuk ke Wah. babak selanjutnya gitu ya. Kok bisa dari tahun lalu nih? Soalnya karena hari itu pernah di masjid-masjid tampil. Oh, berarti tadi bareng sama Elia di masjid-masjid keliling ya gitu ya? Keliling Iya. ya bahasanya Rafiq. Maksudnya dari masjid ke masjid ya? Kalah jadwal Ustadz Fadli. Kalah jadwal Ustadz Fadli Nanti ini. kasihlah mau Ustadz Fadli ya. Berbagi. Iya, nanti kalau semuanya ini dari tahun lalu dipersiapkan, ya udah. Ustadz Fadli, gimana Ustadz? By Deli Serdang Ustadz Fadli. TVRI saja. Oh, TVRI saja. Baik. Baiklah, untuk itu kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatih Al-Ahya. Tadi ceramah ini menarik ya. Ketika cuman saya sebelum Ustadz masuk ke komentar dulu. Coba dulu Fatih lihat kemari. Ah, Fatih namanya ya? Ya, coba Fatih senyum 5 detik. Terhitung dari Ustadz mulai. 5 detik. Iya, alhamdulillah cukup ya. Jadi dalam menyampaikan ceramah atau mengajak juga harus ada mimik ya. Mimik itu mengajak. Materinya sudah masuk tetapi Fatih harus Ustadz sarankan untuk mimiknya ya. Wajah yang disampaikan, kemudian vokalnya lebih jangan cempreng ya, jangan ton, jangan pada saat tumak ninah ya berhenti saja gitu ya. Nanti dilanjutkan lagi. Kemudian memang dalam adab Ustadz pengalaman sebagai guru dulu, guru sebelum jadi dosen jadi guru juga ya. Kalau kita mau mengajar, kalau masa Ustadz kita yang mendatangi ke pesantren. Ya, kalau sekarang kan kita murid itu didatangi oleh guru ya. Kalau Fatih seperti apa? Datang guru ke rumah mengajar atau Fatih ya, yang datang ke masjid? Fatih yang jumpain guru. Nah, itulah berkah, itulah adab. Karena tidaklah mungkin sumur mencari timba, tapi timba yang mencari tumur. Itulah berkah. Karena al-adabu fawqal ilmi. Adab itu
akhlak itu lebih tinggi dari ilmu. Perkara ilmu itu kalah manusia. Iblis itu nomor 1, pinter iblis. Cuma iblis tak punya akhlak. Iblis melawan, iblis pembangkang. Sehingga dia disanksi, dipidana oleh Allah. Dijatuhkan, dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena iblis merasa dirinya paling hebat. Oleh karenanya, pesan moral yang disampaikan oleh Fatih tadi, adab, akhlak kepada guru itu harus dinomorsatukan. Kenapa? Kalau di rumah guru kita adalah madrasah ula adalah ibu dan ayah, kalau di sekolah adalah guru. Makanya berkahnya ilmu, suksesnya seseorang bukan karena ilmunya yang tinggi, tetapi karena akhlaknya yang berakhlakul karimah. Nah, itulah Fatih harus tingkatkan, asah terus dan tetap semangat. Kalau melihat seperti ini, Ustadz kasih satu pantun untuk Fatih, ya. Ibu pergi membeli sutrah. Tahu sutrah? Sutrah itu pembatas sholat, ya. Tidak lupa beli peniti. Cakep. Jika kamu Fatih anak yang solehah, yang ibadah dan rendah hati. Ya, semangat buat Fatih. Baik. Tepuk tangan Fatih ya. Terima kasih Ustadz ya, Ustadz Saifuddin yang telah memberikan komentar positif ya. Ya, kepada untuk Fatih. Fatih agar lebih baik lagi. Sekali lagi senyum dong. Ya, lama-lama Manis. kering senyumnya. Iya, manis sekali. Baik. Ya. Beli kain, aku jadi lupa jadi gara-gara Mau beli kain di mana Kain apa Ustadz? tadi ya? Jadi lupa gara-gara Kain Karena apa, Ustadz ini. Ustadz? karena nengok senyum Patih, lupa. Ustadz Fadli pantang disenyumin Iya. ternyata. Iya, beli kain di pajak pagi. Cakep. Ya. Ini tak bisa ngasih pantun lagi karena sudah ada Ustadz Didin masalahnya. Sudah habis pantun diambil. Baik, terima kasih Fatih, silakan kembali. Luar biasa Fatih ya penampilannya pada hari ini. Tadi sih cukup luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa Memang satu sekali. sekolah ini setahun dipersiapkan ya Ibu Guru ya. Iya. Oh, kebetulan mereka tim safari. Tim safari, jadi sudah biasa. Jadi memang mungkin setiap tahunnya ada safari Ramadan atau safari itu mereka turun ya. Sudah turun, sudah Benar, biasa. benar, benar. Jadi kali ini mereka tampil di TVRI ya. Yes, benar sekali. Baiklah, untuk selanjutnya. Peserta kita yang ke-8 masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Sebaik-baiknya Perhiasan Adalah Wanita Soleha. Pemirsa, ini ada penampilan dari Faika Mukhbita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mendukung dan mengapresiasi acara Akademi Dai Cilik TPRI Sumatera Utara sebagai media dakwah regenerasi ulama, umaro dan dai sejak usia dini. Harapan semoga dengan kegiatan yang luar biasa melahirkan dai-dai yang profesional yang dapat menghantarkan pesan-pesan moral agama itu sendiri. TPRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Apa daya seekor semut, pohon tebu di tengah laut, jernihkan muka manisnya mulut, salamku beri mohon disambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya marilah kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana. Perkenalkan, nama saya Faika Mukbita dari Deli Serdang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Para hadirin rahimakumullah, kehidupan dunia ini adalah perhiasan. Maksudnya, dalam kehidupan dunia ini banyak berisi hal-hal yang menarik dan menyenangkan bagi manusia. Namun, dari sekian banyak hal yang menarik dan menyenangkan itu, tidak ada yang lebih menarik dan menyenangkan selain wanita soleha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'u wa ghairu mata'iyal mar'atus salihah." Yang artinya, dunia itu adalah perhiasan atau kesenangan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, kecantikan akan layu dan pudar dimakan usia. Harta yang banyak akan musnah seketika, tetapi ketaatan dalam beragama tak akan hilang selama-lamanya. Dewan juri yang terhormat, wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Karena wanita diciptakan sangat berbeda dengan laki-laki dalam beberapa hukum. Misalnya, aurat wanita sangat mulia. Dalam Islam, alangkah indahnya jika seorang wanita dapat menjadi wanita soleha, karena pada wanita soleha akan memancar cahaya kebaikan dalam menjalani liku-liku kehidupan dunia ini. Begitu pentingnya wanita dalam Islam. Allah menempatkan surah An-Nisa dalam Al-Quran yang artinya wanita. Hadirin yang saya rahmati, pada zaman jahiliyah, wanita dianggap rendah dan lemah. Karena pada masa itu, bayi-bayi wanita yang dilahirkan dikuburkan hidup-hidup. Jika bayi itu dibiarkan hidup, maka mereka dianggap tidak memiliki kemuliaan. Namun, setelah adanya Islam, wanita diangkat derajatnya, diberikan kebebasannya, kemuliaannya, setara dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Seorang ulama Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari mengatakan, sungguh ketika Islam datang ke bumi, ia mengangkat derajat wanita, diberikan kebebasannya, kemuliaannya, kepribadiannya, serta menyamaratakan dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Wanita dalam ajaran Islam sangat dihargai dan dihormati. Islam menghormati wanita sama dengan menghormati laki-laki. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan firman-Nya, sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki dan perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Quran Surah Ali Imran ayat 195. Hadirin sekalian rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Terpaut hati di senja indah, pandang pertama membuat kesan, sampai di sini berakhir sudah, salah dan silap mohon dimaafkan. Berdebur ombak berdebu
berdebur di Pulau Kampai. Bersyukur kita bersyukur, tausiah saya sudah selesai. Ilal liqa ma'asalamah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendukungnya Faika Mukhbita Deli Serdang, luar biasa. Tahu penampilannya. panggilannya siapa? Faiko. Faiko. Oke. Lagi pakai mahkota ya, Iya cantik. Putri. Belinya di mana sih? Lagi nyari soalnya, Fik. Belinya di mana? Di toko Harhab. Iya. Nanti akan abang cari itu di mana ya. Iya, nanti Terima kita cari kasih. ya Kita akan dari Google keliling Maps ya, ya. keliling Deli Oke Serdang deh. mencarinya. Baiklah. Baik, kita akan pesan kepada Kiai Ahmad untuk memberikan komentarnya. Assalamualaikum Faiko. Waalaikumsalam Ustadz. Tepuk tangan buat Faiko. Ini temanya sangat menyentuh. Ya, sangat menyentuh dan sangat substansial. Ya, di mana era emansipasi wanita juga bagaimana meningkatkan derajat kaum wanita. Apalagi kalau nantinya kalau Faiko masuk pesantren, lebih belajar kitab Uqudul Jan lagi, kitab Zubat, betapa mulianya wanita ya di agama kita, khususnya agama Islam. Ya, ini repot kalau nanti kaum wanita tahu kitab Uqudul Jan, kitab Zubat, nggak ada ibu-ibu itu yang masak, nggak ada ibu-ibu yang nyuci. Karena wanita cukup sangat istimewa hanya di atas kasur. Saking mulianya. Nah, makanya jarang tuh para mubalik itu ngajarin kitab Zubatan. Ya, saking mulianya wanita di mata agama kita. Jadi bukan untuk dijadikan budak. Jadi temanya Ananda Faiko ini sangat tepat bahwa wanita itu bagaikan perhiasan bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Ya, maka jangan pernah menyakiti nantinya para bapak-bapak ini, kaum wanita, bahkan harus selalu setia. Tadi harus lebih di spesifik lagi ya Ananda Faiko ya, karena ini temanya sangat kekinian. Karena wanita itu juga kalau sudah berpendidikan tinggi itu bukan untuk, kalau sudah berumah tangga bukan untuk membantu mencari nafkah. Bukan. Wanita di dalam bekerja itu hanya aktualisasi diri. Karena bekerja mencari nafkah adalah kewajiban suami. Nah, tadi lebih diangkat lagi itu nanti ya tema-tema kedepannya. Karena kalau ada laki-laki menumpang hidup terhadap kaum perempuan itu sangat hina sekali di mata agama Islam. Karena jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, suami itu jadi pemimpin tidak hanya numpang urip kata orang Jawa. Ya. Jadi kembali kepada tadi tema besarnya sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha, ini sangat kekinian, tetapi kaum wanita jangan mentang-mentang sebagai perhiasan dunia dan ada yang namanya kesetaraan gender. Nah, ini semena-mena, salah juga. Ya, jadi ini cukup menarik tema yang Ananda Faiko ini apa ya? Tampilkan, mudah-mudahan ini akan bisa melaju ke babak-babak berikutnya. Terima kasih, tepuk tangan buat Faiko. Baik, terima kasih Ustadz Kiai Ahmad ya, dan terima kasih juga untuk Faiko. Iya. Dan peserta terakhir ya Rafiq. Peserta terakhir masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Kejujuran. Pemirsa, ini adalah penampilan dari Syakila Az-Zahra. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati ayah, bunda, dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Syakila Azahra dari Deli Serdang. Pada kali ini Syakila akan menyampaikan materi singkat yang berjudul Kejujuran. Hadirin rahimakumullah. Kejujuran merupakan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Tidak dicampur dengan kedustaan. Nilai-nilai kejujuran merupakan hal yang sangat penting. Bahkan juga ditegaskan di dalam Al-Quran arti penting kejujuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahu azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana imam besar, yaitu Imam Al-Ghazali, telah membagi kejujuran dalam 5 bentuk. Ada yang tahu tidak apa saja? Yang pertama, jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan artinya tiap kata yang meluncur dari mulut kita sebaiknya mengandung kebenaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Katakanlah yang kamu ketahui. Jika salah, katakan salah. Jika benar, katakan benar. Yang kedua, jujur dalam berniat. Jujur dalam berniat adalah berbanding lurus apa yang diniatkan dengan perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, jujur dalam kemauan. Jujur dalam kemauan merupakan salah satu usaha agar dapat terhindar dari berbagai kesalahan dalam menyampaikan kebenaran. Yang keempat, jujur dalam menepati janji. Janji adalah hutang. Jika seseorang telah berjanji, maka ia harus menepatinya. Dengan kata lain, kalau kita sudah berjanji dan kita tidak menepatinya, artinya kita punya hutang dong. Betul tidak? Dan yang terakhir, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan artinya memperlihatkan sesuatu apa adanya sesuai dengan yang terjadi. Hadirin rahimakumullah. Kejujuran merupakan salah satu usaha agar dapat terhindar dari pondasi untuk kita dalam berakhlak mulia. Dengan selalu membiasakan berperilaku jujur, maka secara tidak langsung telah memperlihatkan akhlak baik seorang muslim. Minimal, marilah kita jujur terhadap diri kita sendiri. Syakila punya pantun nih, mau denger gak? Jalan-jalan ke Cianjur. Jangan lupa membeli kelapa.
Sejak kecil berlatih jujur, kelak dewasa jadi terbiasa. Hanya ini yang dapat Syekila sampaikan, lebih dan kurangnya Syekila mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Syakila Az-Zahra? Luar biasa sekali ya, dan Syakila ini sebagai peserta terakhir ya, mungkin bisa sedikit dikomentari oleh Ustadz Fadli. Silakan Ustadz. Iya, baik. Ananda kami Syakila, tepuk tangan dulu buat Syakila Zahra. Ya, ini namanya husnul khotimah ini ya, penutup yang baik. Semangatnya, intonasinya, vokalnya, penguasaan panggungnya, ini menjadi penyempurna di penghujung penampilan anak-anak kita. Semoga bisa memotivasi yang lainnya. Demikian. Ya. Baik, Terima terima kasih kasih. dan kami juga mengundang ya Seluruh peserta Ya, untuk untuk naik ke atas hadir, panggung. untuk- Diana Anggraini untuk naik ke atas panggung. Elia Zahira, ada Mirza Denaya Yusrina, ada Hafizul Khair, Kaisar Alifia Az-Zahra, Khairia Afifah, Fatih Al-Ahya, Faiko Mukhbita, dan Syakila Az-Zahra. Yes, benar sekali. Jadi di penghujung program Dai Cilik hari ini ya, kita tentunya akan mendengarkan pengumuman Ya. episode minggu lalu. Ya, sebenarnya Rafiq. minggu lalu. Ya. Untuk itu kami undang juga kepada Dewan Juri, yaitu Kiai Ahmad Hambali, Ustadz Dr. Haji Saifudi, dan Ustadz Fadli Sudiro. Kami persilakan Ustadz. Akademi Dai Cilik Sudah jadi Jadi dari TVRI Sumatera Utara. media pemersatu Baik, bangsa. mari kita dengarkan sejenak testimoni singkat terkait acara kita dari gurunda kita, kiai kita yang turut berhadir, Kiai Haji Ahmad Hambali. Falyatafadhal mashkuran. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di satu era global, mudah-mudahan TVRI Sumatera Utara ini menjadi satu inspirasi bagi dunia pertelevisian yang turut andil untuk bisa memberikan dakwah bilhal di kalangan masyarakat Sumatera Utara. Hal ini tentu sangat-sangat membanggakan buat kita semua, khususnya umat Islam Sumatera Utara. Dan saya sangat mengapresiasi terhadap TVRI Sumatera Utara yang telah secara rutin mengadakan kegiatan Akademi Dai Cilik. Dan ini seyogyanya bisa dikembangkan untuk yang lebih luas lagi, akademi-akademi lainnya. Saya rasa sekali lagi terima kasih kepada TVRI Sumatera Utara yang telah turut andil untuk mengedukasi dan memberikan benteng moral bagi perkembangan Islam masa depan khususnya di Sumatera Utara. Terima kasih Ustadz Sudiro. Ayo syukran, selanjutnya testimoni singkat dari kiai kita dari Aceh ya, Dr. Al-Hadji Din Saifuddin. Falyatafadhal mashkuran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara ini patut kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena tidak hanya sebagai akademi yang sifatnya diperkompetisi, tetapi di sini nilai moral yang sangat tinggi. Kalau kita lihat dari para da'i-da'iyah yang telah menyampaikan ceramahnya, luar biasa sehingga mengedukasi generasi muda, generasi tidak lost generation, tapi generasi yang bermakna, generasi yang berakhlakul karimah, intelektual muslim, muslim intelektual. Itulah yang diharapkan generasi. Ini TVRI merupakan media pemersatu bangsa yang luar biasa. Maka kalau kata orang bijak di tanah Delhi, bukan cempedak masak di peram, tapi ranum di dahan. Bukan TVRI yang tidak berpaham, tapi telah cukup banyak asuhan. Sehingga apa yang dibuat TVRI, mari kita semua dukung dan majukan. Insya Allah TVRI semakin selalu terasa di hati. Demikian billahi fisabilillah, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat juri kehormatan kita hari ini yang luar biasa.
Baik Bapak Ibu guru dan tentu anak-anak kami tercinta, dai dan daiyah terbaik Provinsi Sumatera Utara. Pengumuman episode ke-18 untuk anak-anak yang lulus di semifinal berikutnya dengan Dewan Juri hadir di Ahad sebelumnya Bu Dwi Endah Purwanti selaku Kadis Perpustakaan Daerah. Kemudian hadir juga Ketua Babin Rohis Provinsi Sumatera Utara Bapak Kiai Dr. Andus Muhammad dan Bunda Laila Sari MPD dan saya selaku Ketua dan tim inisiator Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Ananda yang lulus daripada episode 18 adalah Muhammad Sultan Husni. Tepuk tangan buat Ananda kita. Kemudian yang kedua adalah Ananda Asika Zalika Zahra Tarigan. Selanjutnya Ananda Afika Mahira Khansa Tarigan. Selanjutnya Ananda kita Nahya Ingrid Rakila Siahaan. Ananda Nina Az-Zahra. Dan terakhir adalah Ananda Sofi Yumna Fariha. Demikian Bang Rafiq dan Kak Putri. Baik pemirsa dan juga Bapak Ibu yang hadir, itu tadi ya untuk adik kita yang lolos tapi di episode sebelumnya. Dan untuk episode Ya. kali ini akan diumumkan di episode minggu depannya. Ini Benar sekali, dan jangan lupa saksikan terus ya Akademi Dai Cilik setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya saya Putri Rahmadanizin Dan juga saya Ahmad Rafiq. pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.